Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dengan NPM 23101103004, Rombel K1 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PJBL mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan nama proyek Analisis Kegiatan Investasi dengan menggunakan rasio keuangan. Di sini saya mendapat 3 perusahaan. Yang pertama itu ada PT Sarana Sentral Bajatama Tbk atau Baja, yang kedua ada Asiplas Industries Tbk atau APLI, dan yang ketiga ada Alkindo Naratama Tbk atau ALDO. Yang pertama yaitu ada hasil analisis investasi. Yang pertama, nomor 1 yaitu ada operasi working capital. Di sini terlihat perusahaan pada PT Baja dari 363.394.867.488.000 pada tahun 2023 menjadi 358.441.135.682 pada tahun 2024. Serta pada PT APLI dari 74.698.202.720 pada tahun 2023 menjadi 72.553.223.287 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan modal kerja operasional pada tahun 2024. Sementara itu, PT Aldo juga mengalami sedikit penurunan dari 424.153.118.383 rupiah pada tahun 2023 menjadi 421.986.142.218 pada 2024. Yang ini menunjukkan kondisi modal kerja yang relatif stabil. Yang kedua ada operasi working capital to sales ratio. PT Baja mengalami peningkatan rasio dari 0,38 menjadi 0,45. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada PT APRI yang meningkat dari 0,16 menjadi 0,18. Sebaliknya, PT Aldo mengalami penurunan dari 0,26 menjadi 0,23 yang menandakan peningkatan efisiensi penggunaan modal kerja. Yang ketiga ada operasi working capital turnover, yaitu terlihat penurunan pada PT Baja dari 2,62 menjadi 2,20 pada 2024, serta PT APRI dari 6,28 menjadi 5,51. Semakin rendah angka ini, semakin lama modal kerja berputar dalam kegiatan. Yang keempat ada account receivable turnover. Pada PT APRI menunjukkan kinerja yang paling baik dalam perputaran piutang pada tahun 2024, yaitu sebesar 9,68 kali, yang berarti penagihan piutang perusahaan relatif cepat. Sementara itu, PT Baja memiliki angka 5,39 kali dan PT Aldo 5,04 kali, yang menunjukkan periode penagihan yang relatif lebih lama. Yang kelima ada inventory turnover. Ketika perusahaan menunjukkan perputaran persediaan yang relatif stabil. PT APRI memimpin dengan 6,36 pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa persediaan mereka lebih cepat terjual. Yang keenam ada account payable turnover. PT Baja mempercepat pembayaran utangnya dari 8,09 menjadi 9,39. PT APRI juga mengalami peningkatan dari 13,77 menjadi 15,86. Sebaliknya, PT Aldo mengalami penurunan dari 4,64 menjadi 4,26 yang menunjukkan periode pembayaran utang yang lebih panjang. Yang ketujuh ada average days in receivable. Pada perhitungan ini, pada tahun 2024 PT APRI hanya membutuhkan sekitar 37,70 hari untuk menagih piutangnya. Sebaliknya, PT Baja membutuhkan sekitar 67,74 hari dan PT Aldo sekitar 72,41 hari yang menunjukkan waktu penagihan yang lebih lama. Yang kedelapan ada average day in inventory. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2024, PT APRI memiliki waktu penyimpanan persediaan paling singkat yaitu sekitar 57,38 hari, sementara itu PT Baja membutuhkan sekitar 137,82 hari dan PT Aldo sekitar 94,39 hari. Yang kesembilan ada average day in payable. Berdasarkan perhitungan pada tahun 2024, PT Aldo memiliki periode pembayaran utang paling lama, yaitu sekitar 85,77 hari, sedangkan PT Baja memiliki rata-rata sekitar 38,88 hari dan PT APRI sekitar 23,01 hari. Nomor 10 yaitu net long term asset turnover. Berdasarkan perhitungan, PT Baja memiliki nilai 4,61 dan meningkat menjadi 4,67 pada 2024 yang menunjukkan aset jangka panjang digunakan secara produktif untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, PT APRI mengalami penurunan dari 1,81 menjadi 1,58 dan PT Aldo dari 1,90 menjadi 1,70. Yang terakhir ada PPE turnover. Berdasarkan perhitungan, PT Baja memimpin dengan nilai 6,80 dan 6,84. Angka ini menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan mampu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Yang kedua ada hasil analisis pendanaan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Berdasarkan rasio lancar, PT Baja mengalami sedikit penurunan dari 1,80 pada 2023 menjadi 1,73, yang menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek masih baik namun mengalami penurunan stabilitas likuiditas. PT APRI menunjukkan peningkatan signifikan dari 2,55 menjadi 4,09, menandakan kondisi likuiditas yang sangat kuat dan kemampuan membayar utang jangka pendek semakin tinggi. Sementara itu, PT Aldo mengalami sedikit penurunan dari 1,29 menjadi 1,23, yang menunjukkan likuiditas masih cukup aman, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dua perusahaan lainnya. Yang kedua ada
tes rasio, berdasarkan ASI tes rasio, PT Baja meningkat dari 0,67 menjadi 0,78, yang berarti kemampuan memenuhi kewajiban tanpa mengandalkan persediaan mulai membaik meskipun masih di bawah standar ideal 1 kali. PT APRI mengalami peningkatan besar dari 1,94 menjadi 3,03, menunjukkan kondisi likuiditas sangat kuat bahkan tanpa memperhitungkan persediaan. Sebaliknya, PT Aldo menurun dari 0,68 menjadi 0,65, menandakan kemampuan likuiditas cepat masih terbatas. Yang ketiga ada cash ratio. Berdasarkan rasio kas, PT Baja meningkat dari 0,13 menjadi 0,30, menunjukkan peningkatan ketersediaan kas untuk membayar kewajiban jangka pendek secara langsung. PT APRI memiliki rasio kas sangat tinggi, meningkat dari 1,38 menjadi 2,23, yang menunjukkan perusahaan memiliki kas yang sangat cukup bahkan berlebih. Sementara itu, PT Aldo mengalami sedikit penurunan dari 0,17 menjadi 0,16, menandakan kemampuan pembayaran langsung menggunakan kas relatif stabil namun masih rendah. Yang keempat ada rasio solvabilitas, yaitu ada liabilitas to equity ratio. Berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas, PT Baja mengalami peningkatan tajam dari 5,54 menjadi 11,33, yang menunjukkan ketergantungan terhadap utang semakin tinggi dan rasio keuangan meningkat. PT APRI justru menurun dari 0,47 menjadi 0,35, menandakan struktur modal semakin sehat karena penggunaan utang relatif kecil dibanding ekuitas. PT Aldo juga mengalami penurunan dari 1,16 menjadi 0,99, yang menunjukkan perbaikan struktur pendanaan dan risiko leverage yang lebih terkendali. Dan yang terakhir ada debt to capital ratio. Berdasarkan rasio utang terhadap modal, PT Baja meningkat dari 0,85 menjadi 0,92, yang menunjukkan proporsi pendanaan dari utang semakin besar sehingga risiko finansial meningkat. PT APRI mengalami penurunan dari 0,32 menjadi 0,26, mencerminkan struktur modal yang semakin convergence dan sehat. PT Aldo juga menurun dari 0,54 menjadi 0,50, menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan PT Baja menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang paling kuat dalam menghasilkan penjualan meskipun beberapa indikator perputaran modal kerja mengalami penurunan. PT APRI unggul dalam kecepatan perputaran piutang dan persediaan yang menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Sementara itu, PT Aldo memiliki periode pembayaran utang yang paling panjang yang dapat membantu menjaga likuiditas kas. Namun, masih perlu meningkatkan efisiensi pemanfaatan asetnya. Jadi, dapat disimpulkan keseluruhannya berdasarkan analisis kegiatan pendanaan tahun 2023 sampai 2024, ketika perusahaan menunjukkan kondisi kinerja pendanaan yang berbeda. PT APRI merupakan perusahaan yang paling menonjol dengan peningkatan likuiditas yang sangat signifikan serta penurunan tingkat utang sehingga struktur modal menjadi semakin sehat. PT Aldo memiliki kinerja pendanaan yang relatif stabil pada tahun 2023 sampai 2024 dengan pengelolaan utang yang semakin terkendali. Sedangkan PT Baja menunjukkan peningkatan penggunaan utang yang cukup tinggi sehingga memiliki risiko pendanaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan lainnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.